Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mencari agama, mencari ilmunya Allah, menggali ilmunya Allah, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Kisahnya judulnya Ana Ibnul Islam. Ana Ibnul Islam. Ana itu artinya saya, Ibnul Islam itu anaknya orang Islam. Apa maksudnya? Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, intasaba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua orang yang mereka itu berdebat tentang masalah nasab, yaitu karan masalah nasab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Terus krungu Pak Lawi bareng ya. Faqala ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya ngomong, ana fulan ibnu fulan ibnu fulan. Saya ini anaknya si fulan, anaknya si fulan, anaknya si fulan. Berarti ana bin fulan bin fulan bin fulan. Kemudian dia ngomong, faman anta la ummalaka. Maka kamu itu sopo, kamu itu tidak punya ibu, kamu itu tidak punya nasab dalam bahasanya itu. Kalimat la ummalaka tidak bermaksud pada konsep benar-benar tidak punya ibu. Ndak. Artinya awakmu ku sopo, gitu loh. Iki lo nasabku iki. Kalau dalam bahasa kita sampai aku keturunan kiai, awakmu keturunan maling, umpamanya begitu. Ya. Aku itu keturunan nabi, awakmu keturunan itu. Itu bahasanya di situ. Iki lo aku bin fulan bin fulan bin fulan, wis kamu iku sopo. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW mendengar dari tukaran berkenaan dengan masalah nasab seperti ini. Kanjeng Nabi langsung ngomong, intasaba rajulani ala ahdi Musa. Telah tukaran berdebat berkenaan dengan nasab pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang satunya ngomong, faqala ahaduhuma ana fulanun ibnu fulan hatta addatis sampai ping 9, Pak. Binnya ping 9.
ana bin fulan 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 sampai ping 9. Setelah itu dia ngomong lagi, faman anta la ummalaka, kamu itu sopo, kamu itu tidak punya apa-apa, tidak punya nasab apapun. Artinya dia merendahkan nasab orang lain. Faqala, orang ini cuma ngomong, ana fulanun ibnu fulan ibnu Islam, saya itu anaknya si fulan bin Islam. Jadi dia cuma menyebut sampai 3, karena yang keempat, kelima, keenam, ketujuh yang di atas itu masih kafir. Dia sehingga menyebut dengan ibnu Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Anna hadzaini al-mutasabbain. Sesungguhnya 2 orang yang saling menasabkan dirinya, amma anta ayyuhal muntami awil muntasibu ila tis'ah tin finnar. Nah, al-muntami. Ya. Al-muntami itu al-murtafi. Al-murtafi fin nasabi ila ghairi, itu namanya al-muntami. Adapun kamu wahai orang yang meninggikan nasab, yang sok-sokan mengunggulkan nasab keturunan atau menasabkan kepada songo tadi itu tempatnya di neraka. Dan fa'anta asiruhum, dan kamu itu yang nomor 10 di neraka. Sementara fa'ama anta ya ahadal muntasib fi itnaini fil jannah. Sementara kamu wahai yang menasabkan hanya kepada 2, itu adalah di surga. Ilatnya itu apa Pak di sini Pak? Kita ambil pelan-pelan satu persatu ya Pak. 1, annal fakhra bil intisabi fil minal jahiliyah. Jadi al fakhru itu nyombong, sok-sokan, apa sok-sokan, kemelinti, berkenaan dengan masalah nasab. Berkenaan dengan masalah nasab itu adalah bagian dari jahiliyah allati amataha al-Islam, di mana Islam itu mematikan. Nah, Islam itu mematikan perilaku yang sok-sokan, sombong berkenaan dengan masalah nasab. Kalau ada orang yang dia bangga dengan nasabnya dan dia kemudian sombong dengan nasabnya, itu berarti dia masih jahiliyah. Berarti dia masih jahiliyah. Posisinya Allah itu melihatnya kepada hati dan amal. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa, Allah tidak melihat kepada harta, tapi yang jelas Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengunggulkan nasab dan kemudian meremehkan nasab yang lain itu adalah merupakan sifat jahiliyah. Tidak ada bedanya kok, tidak ada bedanya. Kalau di YouTube itu viral katanya keturunan A, meskipun dia bodoh masih lebih mulia daripada 70 kiai yang pinter-pinter. Ini ngopo model. Ya, meskipun dia keturunan Nabi lek bodoh, lek keturunan Nabi gak soleh, gak takwa, kira-kira dimuliakan atau tidak? Karena konsepnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling mulia. Keturunan Nabi itu masih ada pendapat. Halo. Enggak, saya tidak mengatakan entek atau tidak, ada atau tidak, Mas ya. Kalau dikatakan ada, ya. Tapi siapa? Oh alam. Jenengan kan pernah membaca hadis yang berkenaan dengan Imam Mahdi. Hadis itu sahih tak? Nah, di hadis tentang Imam Mahdi, Nabi bilang Imam Mahdi itu termasuk dari golongan keturunannya Nabi.
itu berarti memang masih ada. Tapi yang tidak boleh itu ngaku-ngaku keturunannya Nabi, apalagi sok-sokan kemudian mencela nasab selain dia, merasa mulia dengan nasab yang ada, itu juga nggak boleh. Nah, mohon maaf, keturunannya kiai ambil keturunannya maling padha ora? Bedanya di mana? Loh bener ini. Dulu orang itu kalau mau menikahkan anaknya mesti istilahnya bobot, bebet, bebet. Boleh enggak begitu itu? Begini, nyun sewu ya. Nyun sewu. Nabi Nuh itu nabi. Anaknya kafir. Nabi Ibrahim itu kafir, tapi anaknya nabi. Loh, lek ngono piye, Pak? Apakah ada jaminan ketika dia itu keturunan dari Nabi, dia dimuliakan oleh Allah? Tidak. Itu kalau akidah kita seperti itu. Apakah ada jaminan dia keturunannya orang kafir, dia tidak bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Tidak juga. Kita konsepnya ada di sini, di surah Al-Hujurat di sini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami itu menciptakan kalian dalam posisi min dzakarin wa untha. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu cuma laki-laki dan perempuan. Berarti jenenge banci iku sajane ora enek. Waria iku ora enek. Ya, kalau dia itu ada, banci ada, itu psikis dia itu. Allah tidak pernah menghendaki itu. Allah cuma menciptakan min dzakarin wa untha. Banci, waria itu penyakit dan bisa disembuhkan. Oke, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian itu bersuku-suku. Wal qabail, qabail itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Apapun dia, siapapun dia, dari keturunan apapun dia, Allah tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Coba jenengan amati kenapa mesti ditutup dengan kalimat innallaha alimun khabir. Ayo, apa munasabahnya, Pak? Kaidah tafsir yang perlu digarisbawah, kalau ada ayat yang ditutup dengan asma wa sifatnya Allah, maka berarti ayat yang berisi sebelum asma wa sifat Allah itu menunjukkan konteks asma wa sifat itu maknanya apa. Lah di sini ada kalimat umpamanya inna akramakum indallahi atqakum. Lah kok ditutup dengan alimun khabir? Apa munasabahnya? Munasabahnya itu berarti Allah itu alim toh. Alim itu yang maha mengetahui. Al-khabir itu Allah yang maha waspada, memahami betul. Berarti Allah itulah yang lebih tahu, Allah yang lebih paham siapa yang terbaik di sisi Allah. Dan Allah itu jauh lebih paham, lebih mengerti siapa orang yang bertakwa dan siapa yang tidak bertakwa. Maka digandeng dengan surah An-Najm itu bunyinya fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa bersih, jangan merasa soleh, jangan merasa baik, karena dia Allah yang lebih paham siapa sesungguhnya orang yang paling bertakwa. Sehingga sesuatu yang mulia di sisi Allah itu bukan berdasarkan pengakuan, tidak bisa, Pak. Tiap hari mau pakai sorban, ya tiap hari mau pakai jenggot, bukan itu, bukan itunya. Tapi wa a'lamu bimanit taqwa. Dan di sini adalah inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi orang yang paling bertakwa itulah yang di sisi Allah yang paling mulia, dan Allah lebih paham siapa orang yang paling bertakwa. Ndak iso sok-sokan aku paling bertakwa, gak iso. Aku paling soleh, gak iso. Dan kesolehan dan ketakwaan itu tidak bisa dibuat barometer akal dan logika manusia. Apa dikira bentino sarungan iku sudah disebut takwa? Durung. Wong di Bali kono iku ya sarungan ya akeh. Apakah orang yang berjenggot itu mesti tiba-tiba disebut bertakwa? Ya ndak bisa. Abu Jahal, Abu Lahab ya jenggoten. Gitu loh. Jadi konsepnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka tidak boleh mengunggul-unggulkan nasab dan tidak boleh meremehkan nasab orang lain. Karena itu tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang adalah ketakwaannya. Nah, baik, lupa katanya Nabi begini, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, limaliha, wali nasabiha, wali diniha, fa'alaikum bidzatidin taribat yadak. Kok ada hadis itu? Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Ya, jangan berhenti di situ. Di situ ada kalimat fa'alaikum bidzatid. Maka tetapi wanita-wanita yang punya konsekuensi masalah agama, bukan hanya masalah cantik, harta ataupun nasab. Sama ketika jenengan cari mantu. Nah, itu kan mantu laki-laki bawahnya atau mantu perempuan, sama 4 itu. Golek mantu sing ganteng, ya sugih, nasabe apik, agamane bagus. Lek iso papat-papate. Lek umpamane yang jamal gak ono, mal gak ono, nasab juga gak ada, kita pilihnya itu yang walidinia, yang agamanya itu tadi. Karena konsepnya di situ. Clear ya? Wis podo-podo ndak ono niki. Saya pun jadi, saya ini juga keturunan Nabi loh. Ya. Saya ini keturunan Nabi Adam ya Pak ya? Nabi Adam. Oke, baik, nggak oleh lah sok-sokan. Aku keturunan Nabi, kon kudu ngambung sikilku, adanya apa? Saya melihat di YouTube itu sampai kakinya dicium-cium begitu. Saya mikir, Kanjeng Nabi pernah ndak dicium kakinya sama sahabat? Ndak pernah. Pernah nggak para sahabat itu kalau jalan menghadap ke Nabi itu sampai melakukan ngesot-ngesot itu? Nggak ada. Pernahkah kemudian dikultuskan sampai sedemikian rupa? Itu nggak ada. Wes, clear ya? Baik, lanjut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kemudian masuk kepada ranah jahiliyah. Mengunggul-unggulkan nasab. Mengunggul-unggulkan nasab itu memang salah satu penyakit jahiliyah yang tidak pernah hilang nanti sampai yaumul qiyamah. Ya, ada yang namanya sifat-sifat jahiliyah yang tidak akan hilang nanti. Ini loh di sini hadisnya. Nah, tak golek no hadisnya ketemu di sini. Nah, ada perkara perbuatan jahiliyah yang di umat Islam ini yang tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Ada 4. Arba'un fi ummati. Ada 4 perkara yang ada di dalam umatku min amril jahiliyah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah la yatrukunahunna, yang mereka tidak akan meninggalkan 4 perkara ini. Maksudnya piye? 4 perkara ini yang termasuk perkara jahiliyah itu nanti akan terus ada di umat ini. Terus akan ada perkara jahiliyah. Lek wong mati ini model ngene iki piye? Poin pertama, termasuk perkara jahiliyah yang ada di umat Islam itu adalah wal faqru. Al faqru fil aqsab. Itu orang yang menyombongkan keturunannya.
Orang yang menyombongkan keturunannya, aku darah biru, awakmu darah abang, bawahnya. Aku keturunannya kiai, awakmu keturunannya opo, kan itu termasuk jahiliyah. Itu tidak akan pernah hilang sampai nanti, Pak. Iki keturunan ningrat, kamu keturunan apa gitu, itu termasuk sampai nanti akan tetap ada. Sehingga kemudian nanti akan muncul kata-kata wis gak level. Nah, tuh. Gak sak kolam, gak sak level, gak sak frekuensi. Lah itu jahiliyah itu. Lah, kalau sekufu beda ya, beda konteks sekufu dengan al-fakhru bil ahsab ini. Sekufu dalam konteks istihad fikih saja ya. Gak boleh, gak level wana ambek aku. Aku itu es papat, awakmu es tongtong. Aku itu ustad, awakmu jamaah. Itu termasuk bagian daripada jahiliyah. Karena konsepnya antara kiai dengan yang bukan kiai masing-masing diberi kelebihan oleh Allah. Jadi kiai paling banter kelebihannya bisa ceramah, bisa dalil, ini ya Pak ya. Tapi yang bukan kiai mungkin dia punya kelebihan yang lain. Nah makanya tidak oleh jonggolne awake dhewe iki ora oleh. Apa jenenge Pak? Adigang, adigung, adiguna. Itu hukumnya gak boleh. Nomor loro, lah biasane gandengane al-fakhru bil ahsab itu gandengannya nomor 2 di ini. Perkara jahiliyah itu. Wa ta'nu bil ansab, seneng mencela nasabnya orang lain. Ngelokne nasabnya orang lain. Yaitu gandengannya dengan yang poin pertama tadi, Pak. Seneng ngelokne awakmu melarat lagi lu wong sugih. Aku pegawai kantoran awakmu. Nah, itu tuh jahiliyah itu, Pak. Perkara jahiliyah apa jahiliyah? Nasabnya kamu keturunane apa ya? Bapakmu koruptor, mawon itu. Susah. Lanjut. Perkara jahiliyah itu apa lagi? Yang tidak pernah hilang. Wal istisqa'u bin nujum. Meminta hujan dengan perantara bintang-bintang tertentu. Dia menganggap bahwa hujan atau musim tertentu itu benar-benar disebabkan oleh bintang-bintang tertentu. Ini perkara jahiliyah dan itu tidak boleh. Waniyahah, apa niyahah itu? Waniyahah itu meratap, Pak, meratapi orang mati. Ya, meratapi orang mati. Kalau dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ada saudaranya yang mati, orang yang dicintainya mati, dia itu menampar-nampar pipinya, digebuk yawae. Kemudian atau mungkin bajunya dirobek-robek. Atau dia teriak-teriak. Yang masih ada kan sampai hari ini, nangis biasanya ibu-ibu biasanya. Nangis gak karu-karuan, kadang ngomong, kok gak aku ayo sing mati, ngono barang lho. Kok dipateni pisan ya gak karu-karuan nanti malah. Nah, itu perkara niyaha. Ingat ya, 4 perkara ini dosa besar malahan kalau saya mengatakan. Ya, niyahah meratap. Clear ya Bapak? Wis gak usah ngunggul-ngunggul nih nasab, gak usah ngunggul-ngunggul nih keturunan, karena semuanya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Surah apa tadi? Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Nabi pada waktu mengkonter, ya, tidak ada keutamaan, ya, tidak ada keutamaan. Bainal Arabi wal Ajam. Apa bainal Arabi wal Ajam? Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan bukan Arab, itu tidak ada keutamaan. Kadangkala yang muncul itu sing pokoke irunge bangir-bangir, marun gawe sorban wajahe ke Arab-Araban mesti dianggap keturunan Nabi. Wah, susah lah model ngene iki, Pak. Susah lah model ini. Baru nggak minta dihormati, minta dikasih panggung macam-macam, nggak begitu. Wes ngono ae. Iki di syuting ya. Lanjut Pak ya. Man intasaba abain kufarin fahuwa ma'ahum finnar. Ini maksudnya, jadi barang siapa yang menasabkan kepada bapak-bapaknya yang kafir, maka dia itu bersama bapak-bapaknya yang kafir nanti di dalam neraka.
Maksudnya apa, Pak? Menasabkan bukan dalam ranah nasab secara biologis. Kalau dikatakan bin, oke lah secara biologis, Pak. Tapi dia ini membanggakan, menasabkan kepada bapak-bapaknya yang kafir karena konsep mahabbah dan memuliakan bapak-bapaknya yang kafir tadi. Ini yang nggak boleh. Yang jelas, mohon maaf, antara kafir dengan Islam beda, sehingga nanti tidak ada itu di situ. Maka nanti ada anak teologis dan anak biologis. Nabi Nuh itu bapak biologisnya Kanaan. Tapi Allah tetap ketika Kan'an itu nyampe di gunung yang tertinggi supaya bisa selamat dari banjir, Nabi Nuh sempat berdoa, innahu min ahli, wahai Allah itu dari dari keluargaku. Tapi Allah mengatakan innahu, dan masuk dia itu bukan termasuk keluargamu. Nabi Nuh mengatakan dia termasuk keluargaku, tapi Allah mengatakan dia bukan termasuk keluargamu. Dalam konsep teologis. Pak, di akte saya mengatakan bin, ya binnya bin biologis. Bin biologis, tapi nanti dia pas ketika anaknya perempuan, ya pas ketika menikah dia tidak boleh untuk menjadi wali, apalagi menikahkan, karena sudah beda teologis. Kalau ada orang itu bangga dengan menasabkan bapak-bapaknya yang kafir, ini di sini dicontohkan di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qala man intasaba ila tis'ati abain kafirin yuridu bihim izzan wa karaman fa huwa ashiruhum finnar. Dan tadi sudah ada orang yang berdebat di zamannya Nabi Musa tadi ya Pak, masih ingat ya Pak tadi? Dia ngomong ana bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai ping songo. Sementara orang yang kedua cuma mengatakan ana bin fulan bin Islam. Nah, ilat hukumnya kita bisa masuk ke dalam neraka itu karena konsepnya di sini. Barang siapa yang menasabkan kepada 9 bapak-bapak keturunan kafir, jadi moyang-moyang kafir, ya maksudnya untuk apa? Yuridu bihim izzan wa karoman, yang dia itu mempunyai irodah, punya kehendak berkenaan dengan 9 bapak-bapaknya yang kafir itu apa? Izzan wa karoman, dimuliakan, menginginkan ada kemuliaan, dimuliakan dan memuliakan yang 9 itu. Maka apa kata Nabi? Fahuwa ashiruhum finnar, maka dia orang yang ke-10 yang masuk dalam neraka. Oke, jadi kalau kita hanya mengatakan kamu bin siapa? Ya saya bin A, hanya sekedar dia sebagai biologis. Kalau ketika kafir, nanti akan ada istilah apa jenenge Pak? Nanti ono anak, ono putu, ono buyut, terus lanjutnya apa Pak? Cangga, udek-udek, gantung siwur, kan begitu ya. Lah ternyata sampai gantung siwur itu kafir kabeh. Dan kemudian kita menasabkan pada konsepnya itu karena bermaksud memuliakan mereka yang kafir itu, maka kita masuknya ke neraka juga. Maka tidak boleh kan menasab, tidak boleh untuk mendoakan orang kafir. Clear ya Pak? Itu maksudnya. Jadi kalau bapak-bapak kita ini semuanya Islam ya Pak? Insya Allah ya Islam. Sampai kemana keturunan kita? Kadang-kala kita kepaten obor ya. Ya, sampai canggah nulis kailing kita ini. Siapa canggah kita? Sampai udek-udek kita pun juga gak paham. Udek-udek kita siapa? Gantung siwur kita siapa? Nggak roh ya Pak ya? Nggak roh ya? Oh, itulah salah satu keistimewaan orang Arab. Salah satu keistimewaan orang Arab itu di situ. Ya, tapi kadang-kala akan memunculkan sesuatu hal yang efeknya juga ada juga ya. Ya, jadi orang Arab itu kalau bicara nasab apal dia. Ini mbahku iki
buyutku iki, canggahku iki, sampai atas dia paham. Sampai muncul ada silsilah itu. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya sampai mana? Yang pernah saya baca itu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya sampai Nabi Muhammad SAW. Satu jalur dengan Yai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi ya tapi yang namanya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah mau dipanggil. Nah, Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun juga tidak pernah mau dipanggil. Kemali Melayu rono ya. Sembuh lah. Baik, jadi karena konsepnya kemudian li'annahu la yantasibu ilaihim yuridu bihim izzan wa karaman illa limahabbatihi lahu wa dzalika qadihun fi aqidati. Ini Pak letaknya Pak. Kenapa kita tidak boleh membangga-banggakan nasab sementara nasab yang di atas-atas itu kafir? Karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu dia menasabkan kepada mereka yang kafir karena mengharapkan dengan perantara mereka yang kafir itu mendapatkan kemuliaan illa limahabbatihi, karena untuk mencintai mereka yang kafir itu lahum wa dzalika qadihun fi aqidati. Maka orang model begini ini akidahnya itu sudah cacat. Membangga-banggakan yang kafir, membangga-banggakan moyang-moyang yang kafir itu secara akidah sudah ada celahnya, cacatnya akidah itu. Coba jenengan lihat ini surah apa jenengan tebak? Surah Mujadalah ayat terakhir. Surah Mujadalah ayat terakhir tuh. Aku biyen ya Mujadalah ya hafal ngelontok saya kira tok lali. Coba perhatikan di sini. Jenengan mesti ada garis bawah. Kenapa mesti kita tidak membangga-banggakan nasab yang sifatnya mereka adalah kafir? La tajidu, engkau tidak menemukan wahai Muhammad, yu'min qauman, orang-orang suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, engkau tidak akan pernah menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yuwaduna. Ini yuwaduna itu berkasih sayang, saling cinta mencintai. Ya, mencintai siapa? Man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang membangkang, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau teman-teman mereka atau keluarga-keluarga mereka. Nah, ini di sini. Pada dasarnya punya cinta, kasih sayang, bersahabat kepada orang yang senantiasa menentang Allah dan Rasulnya itu tidak boleh. Wih, radikal ini, Pak. Termasuk Al-Maidah ayat 51 ya nggak boleh menjadikan pemimpin dari golongan kafir kalau di situ mayoritasnya adalah muslim. Ya, sepakat ya Pak ya. Oke, di sini jelas engkau tidak menemukan orang suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai, mahabbah, menyayangi, mengambil kasih sayang macam-macam kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Lah kalau mereka benar-benar kafir menentang Al-Quran dan Sunnah, apa kita tetap mencintai mereka dalam konsep hati dan persahabatan? Kalau untuk apa namanya interaksi monggo lah. Nah, makanya di sini konsepnya kalau memang bapak kita mungkin dari sampai ke atas itu adalah kafir, kalau kita menasabkan dalam konsep biologis, tapi tidak membanggakan mereka, tidak memuliakan mereka. Makanya nanti ada istilah ana ibnu Islam. Yang tadi itu yang orang pertama menasabkan sampai 9, orang yang kedua cuma 2, yang ketiga cuma dia mengatakan ana ibnu Islam. Lihat ya Pak. Baik, yang perlu kita banggakan bapak-bapak kita yang kayak apa?
nasabnya bagaimana bapak-bapak kita? Masih ingat dengan ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Masih ingat itu ayat itu? Ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa-apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an ataupun kitab. Maka mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami mengikuti apa-apa yang kami terima dari bapak-bapak moyang-moyang kami. Itu sindirannya Allah sebenarnya, Pak. Kita kadangkala lebih mengutamakan kebiasaan yang sudah kita warisi turun-temurun daripada harus berpikir tentang ini Allah atau bukan. Biasanya engkau muncul kata-kata ojo ngowahi adat, ojo ngowahi adat. Padahal adat yang muncul dari bapak-bapak itu bukan dalam konsep teologisnya Islam. Nah ini berbahaya nanti. Wah ini kayak biyen ngene kok. Loh terus kayak biyen ngene terus apa? Kalau memang itu dari hasil agama yang lain, hasil dari orang-orang yang non akidah seperti kita Islam, ya tetap harus kita sortir kan gitu. Loh Pak, kita ini dakwah kultural itu sing piye modele? Coba ditunjukkan dalilnya dakwah kultural yang kayak apa. Jangan ikut-ikutan dakwah kultural. Oh ini moderasi yang gimana maksudnya? Nah ini ono penyuluhnya dari Kemenak ini. Aku ngomong moderasi susah ini. Biasanya kalau dari Kemenak itu mesti lanannya moderasi. Nah itu apa moderasi? Lah ya. Ternyata moderasi kalau dipreteli ternyata nanti juntrungannya kalau salah paham jadi liberalisme. Semua boleh. Semua ditoleransi lah. Ngono iku malian ya. Ngajine iki radikal. Enggak apa-apa, saya nyampaikan apa adanya ya Pak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti itu ada namanya simpul Islam. Ada namanya simpul Islam. Yang namanya cinta dan benci di dalam Allah itu termasuk simpul Islam yang paling kuat. Cinta dan benci karena Allah itu adalah simpul di dalam Islam yang paling kuat. Karena kalau konsepnya orang itu sudah muncul cinta dan benci karena Allah, itu yang lain akan mengikuti. Bahkan di sini dikatakan fahuwa awsaqu minas sholati wasyami wa zakati wal haji bal jihadu fisabilillah. Cinta dan benci karena Gusti Allah itu lebih kuat simpulnya daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, haji, bahkan lebih kuat daripada jihad itu sendiri. Orang jihad itu karena munculnya karena mahabbah, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama ini. Itu. Orang itu perang melawan orang kafir yang munculnya karena bughdunnya itu, membenci karena Allah, karena mereka telah menyerang, karena mereka membangkang agama Allah. Jadi simpulnya di situ. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada simpul-simpul yang ada itu akan lepas satu persatu. Ini kan Rasul ditanya, ini kita coba pelan-pelan, nanti mana yang lebih lepas duluan. Ayul ural islami awsaqu. Nabi Muhammad SAW tanya, simpul Islam yang paling kuat itu apa? Para sahabat jawab, sholat. Nabi bilang, qala hasanah. Nabi cuma bilang baik, mek ngono tok Nabi. Nabi tanya lagi, wa ma hiya biha.
Dan apalagi kira-kira? Mereka menjawab az-zakat. Nabi jawab hasanah. Nabi tanya lagi, wa ma hiya biha? Qalu asyamu Ramadan. Qalu hasan. Wis oke. Baik. Nabi tanya lagi, wa ma huwa bihi? Qalu al-hajju. Nabi jawab lagi hasan. Ditanya lagi apa lagi? Nabi bilang jihad dan seterusnya. Tapi ingat, Nabi kemudian di belakang bawah ini mengatakan, inna awsaqal urul islami antuhibba fillahi wa tubghidu fillah. Jadi sesungguhnya simpul Islam yang paling kuat, simpul iman yang paling kuat ketika Anda itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Di bawahnya itu nanti ada Islam, apa namanya? Sholat, kemudian ada apa lagi? Zakat, apa lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu simpul-simpul dalam Islam. Lah nanti nuwun sewu, simpul-simpul ini di akhir zaman akan terurai satu persatu. Terurai satu persatu. Sampai pada konsep cinta dan benci kepada Allah itu terurai juga. Simpul Islam yang terurai lebih dulu apa masalah apa? Sholat. Itu terurai dulu. Nuwun sewu di RT jenengan kalau jenengan mengamati sing sholat ambil sing gak sholat akeh endi. Ya benar ya Pak ya. 85% gak sholat. Ya itulah memang simpul pertama yang lebih dulu hilang itu sholat. Apalagi dengan keyakinan manunggalin kawulolan Gusti tambah nemen wis. Ya aku iki nyatu karo Tuhan, Tuhan nyatu karo aku, akhirnya gak gelem sholat. Dan kemudian nanti simpul-simpul yang lain, zakat nanti hilang. Apalagi puasa nanti hilang. Sampai haji sampai hilang. Sampai nanti tidak ada satupun yang mau haji. Bahkan nanti muncul yang namanya simpul cinta, simpul benci karena Allah hilang blas. Iya, akhirnya wala-wal baroknya jadi hilang. Ya zaman sekarang ini wis tidak bisa membedakan mana yang wala, mana yang barok. Itu. Maka pentingnya belajar tauhid. Clear ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menasabkan biologis yang kemudian memuliakan nasab biologis yang kafir-kafir itu tidak boleh. Bahkan nanti bisa masuk ke dalam Islam. Makanya di sini ada konsepnya ana ibnul Islam. Ini Salman Al-Farisi, dan namanya memang konteksnya Salman Al-Farisi. Pas ketika duduk-duduk dengan sahabat yang lain, saat mengatakan, sementara mereka duduk-duduk ya ada sahabat-sahabat duduk di situ, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat bilang intasib ya fulan, fa intasabah. Berkata yang lain intasib. Intasib itu apa? Sebutkan nasabnya. Nyampe datang kepada namanya Salman, Salman cuma mengatakan ana ibnul Islam. Ya, karena beliau tidak mau menasabkan kepada memang keturunan-keturunan. Beliau ini kan termasuk mu'alaf ya. Ya, mu'alaf. Dan dia tidak mau karena beliau memahami bahwa tidak ada rasa cinta memuliakan kepada bapak-bapak, nenek-nenek moyang yang mereka malah justru menentang Rasulullah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau cuma mengatakan saya ini ibnul Islam, itu aja. Oke. Kita lanjut. Di dalam Islam itu tidak ada Pak pembedaan-pembedaan kasta-kasta, itu tidak enak. Al-Islamu azala fawariqo atau baqo atau baqiyah bainan nas. Islam itu menghilangkan pembedaan-pembedaan tobakot, tingkatan-tingkatan di antara manusia. Oh, kamu ini kastanya ini, kamu ini kastanya ini, itu enggak ada. Dalam Islam itu enggak ono. Oh, kawan keturunane Nabi, kawan keturunane enggak ono. Lupa apakah tidak boleh kita itu mengakui bahwa keturunan Nabi itu ada? Boleh kita mengetahui,
mengakui kalau dia keturunan Nabi dengan elegan ya, dengan profesional, bahwa memang betul-betul ada bukti ilmiah kalau dia keturunan Nabi. Sebatas mengakui tapi tidak sampai mengkultuskan, tidak sampai melebihi kadar-kadar syariat. Itu saja konsepnya. Tidak ada di dalam Islam itu. Maka di sini nun sewu ya, sama antara Syarif Al-Quraisy wal Abdi Al-Habasyi. Podo Pak. Syarif Al-Quraisy itu berarti orang-orang mulia dari keturunan Quraisy. Orang-orang Syarif keturunan Quraisy itu podo wae dengan hamba dari Habasyah Ethiopia, mohon maaf, yang hitam legam itu. Tidak ada bedanya. Wa bainal abyadi wal aswad wal ahmar. Terus kalau bedanya antara sing putih, sing ireng, sing abang, ora ono bedane di dalam Islam begitu. Maka konsepnya itu panjenengan bisa melihat ketika di tawaf di Mekah, ketika kumpul di padang Arafah, itu jenengan kan bisa melihat. Itulah Islam yang sesungguhnya. Sing putih ya wis putih, sing ireng ya ben ireng, sing abang ya ben abang, sing kuning ya ben kuning, kumpul jadi satu di padang Arafah. Di situ kita tidak tahu siapa yang paling mulia di situ. Termasuk apa? Wa bainal ghani atau wa bainal ghina wal faqir. Gak ada perbedaan di dalam Islam itu antara yang kaya dengan yang miskin, ora ono. Jenengan mlebu ning masjid ndak ada perbedaan sing sugih ning ngarep, sing marat ning mburi gak ono. Ono sing ngono, ono masjid model ngono iku perlu di gak ada. Sing kiai kudu ning ngarep, sing santrine ning mburi gak enek. Presiden lah iku kudu dikritisi iku. Pak Presiden, Pak Presiden. Kayak Erdogan gitu loh. Erdogan begitu datang belakangan ya dia duduk di paling belakang. Enggak ada Erdogan itu mentang-mentang presiden baru kepingin di ngarepe gak enek. Oleh di Indonesia ya diusir-usir tenanan. Nah, ngono Islam ya, kita bicara Islam. Kita bicara Islam. Makanya kalau dalam konsep syariat Islam, dalam konsep siasah Islam, politik Islam, itu presiden karo ulama lebih tinggi ulama. Tapi lek wis diwalik ulama ning nisore presiden kacau. Enggak karu-karuan. Malah ulama itu dadi ban serep. Mek gawe nyurung mendulang suara, begitu untuk dadi ya wis mung sekedar. Nah, itu loh Pak, di sini kesimpulannya di panjang ini. Jadi memang tidak ada keutamaan Pak. Tidak ada keutamaan dari setiap seseorang itu dengan barometer warna, dari barometer jenis, dari barometer nasab. Bukan itu barometernya di Islam itu. Ya bukan kaya, bukan miskin, bukan warna, bukan nasab, bukan suku, bukan bangsa. Barometernya bukan itu. Tapi barometernya itu adalah apa? Ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu simple bilangnya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bitaqwa. Nah, itu kata Nabi. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang tidak Arab, antara orang yang tidak Arab terhadap orang Arab, yang merah dengan yang hitam dengan yang merah, kecuali ketakwaan. Wis berarti lek wong sing senengane ngono kuwi beda-bedakno, sing ngadigang-adigung dengan kelebihannya iku jenenge si jahil. Nek basa jahil itu basa Jawane apa to, Pak? Masya Allah, peluanter ya. Tapi memang yang ngono kuwi ya Pak, ya jadi sik bodoh aja nih. Sik bodoh, ndak mengerti syariat, sok-sokan. Ya. Wis, lanjut. Ya.
Maka, nah ini masuk yang terakhir ini. Tahrimu tarafu anil muslimin wasdara'ihim. Haram. Apa sih haram itu? At-tarafu. At-tarafu itu merasa tinggi, merasa hebat, merasa lebih anil muslimin dari orang-orang muslim yang lain. Di samping wong iku bodoh, juga wong itu berdosa karena melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Gusti Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muncul kalimat wailul likulli humazatil lumazah. Kalau jenengan amati ada kata humazah dengan lumazah. Apa bedanya, Pak? Kalau Al-Qur'annya kan bilang wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Talmizu itu ya lumazah. Wailun ciloko. Ya, kalau dulu Pak Yai bilang neraka wel. Ya ciloko tenanan. Siapa itu? Likulli humazatin lumazah. Ada yang membedakan. Kalau namanya humazah, ada yang mengatakan humazah itu berarti mengolok-olok orang dengan perbuatan. Mengolok-olok orang dengan perbuatan. Mungkin mulutnya tidak bilang, tapi perbuatannya menunjukkan dia sedang meremehkan orang itu. Itu namanya humazah. Masuk ke rumahnya orang miskin, didelok ternyata bangkune elek rusuh, gak gelem lungguh dia, kotor lah, itu termasuk humazah. Begitu dia jejer karo wong balik-balik ngene, karena dianggap orang yang di sebelah itu mampu mamane. Makanya saya itu bilang sama orang-orang, lek sampean gak pilek, lek sampean gak flu, lek sampean gak watuk, sampean lek sholat jamaah gak usah gawe masker. Dan memang ada hukum asal dilarang kita itu pas ketika sholat itu menutup mulut dan hidung, gak boleh memang. Hukumnya hadisnya memang ada. Kecuali kalau memang pas dia itu sakit karena mungkin hidungnya flu, batuk atau apa, jenengan sholat tuh pakai masker gak apa-apa. Untuk apa? Jagakan perasaan orang di sebelah-sebelah itu. Dan panjenengan yang kemudian masuk ke dalam masjid itu pun juga harus menjaga. Karena dulu pada zaman Nabi, orang habis makan berambang, makan bawang itu tidak boleh masuk ke masjid karena untuk mengganggu orang di sebelah-sebelahnya. Berarti level lebih masjid yo wae atus yo atus, geleng wangi cek gak ganggu liyane. Yang satunya juga begitu, ojo sok-sokan mesti gawe masker. Awakmu pilek kan? Enggak. Awakmu watuk? Enggak. Flu? Enggak. Lah kok gawe masker nyapo? Nah itu. Kecuali kalau Covid kemarin beda lagi ya. Itu. Jadi orang ada di masjid A sana Pak, jamaahnya itu akhirnya bilang sama saya, kita ini jadi nggak enak. Kok mesti gawe masker? Lu gue senengane nang pojokan, gak gelem gabung ngambil liyane. Nah ya. Apa piye ngono. Langsung gawe masker ndak. Nah, itu konsepnya. Jadi tidak boleh tarofu, apa tarofu itu tadi merasa lebih dari orang lain. Kalau ada orang itu sudah mulai merasa lebih dari orang lain, iku apa bedane karo iblis. Iblis itu pas ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya tarofuknya ini yang muncul. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kan bunyinya begitu. Saya itu lebih baik daripada apa? Adam, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Karena merasa lebih dari Adam, tidak mau sujud. Kita ini kadang-kala juga begitu, karena merasa lebih dari orang lain, kadang ngeremehkan. Nah, ngeremehkan itulah warisannya iblis itu. Merasa lebih kaya, merasa lebih ganteng, merasa lebih ayu, merasa lebih soleh, merasa lebih pintar. Itu penyakit itu Pak.
penyakit. Di sini kemudian, wa innallaha ta'ala auha ilayya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku, antawadhu, supaya kalian itu bertawadhu. Apa tawadhu itu, Pak? Rendah hati. Bukan rendah diri ya, Pak. Rendah hati. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mau memberikan wahyu kepadaku supaya kalian itu bertawadhu, punya sifat rendah hati, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Jangan sampai seseorang itu menyombongkan dirinya atas yang lain, apalagi sampai menghina. Tadi ada humazah. Kalau lumazah itu apa? Kalau lumazah itu menghina dengan mulutnya, ngelokno langsung. Sementara meremehkan itu bagian daripada kesombongan. Lah di sini konsepnya, la yafkhara ahadun ala ahadin. Jangan sampai seseorang itu dia menyombongkan diri terhadap yang lain. Nanti akan muncul la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi janganlah suatu kaum menghina, mengolok-olok, merendahkan kaum yang lain, karena barangkali kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maka walaya bagi, tidak berkhianat, walaya bagi ahadun ala ahadin, dan seseorang tidak mengkhianati seseorang yang lain. Wis podo, gak boleh adigang adigung adi guna, ora oleh sok-sokan. Berarti tidak boleh juga sok-sokan berkenaan dengan masalah nasab. Wis podo wae. Semuanya adalah Allah, maka kita buktikan bahwa kita dimuliakan oleh Allah itu karena ketakwaan. Maka muncul ada tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, asfala safilin paling rendah. Maka ilal ladina amanu wa amilus sholihati, baru amanu dan wa amilus sholihat. Itu yang baru yang diangkat oleh Allah. Termasuk nanti di Al-Mujadalah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu saja. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Nggih. Ini tadi yang masalah kultural tadi. Saya jadi ada kalau saya umpama dia orang Nasrani, jelas Nasrani, kemudian ulang tahun, kemudian kita disuruh ceramah gitu, apa boleh kan untuk ceramah ulang tahunnya dia? Terus? Nah, yang kedua, ketika kita berdakwah itu di luar kita itu, di luar golongan kita itu kan mesti ada manakiban segala macam. Nah, terus kita yang ceramah kok masa tidak boleh? Baik. Nah, ini pertanyaannya rada abot gitu. Seharusnya yang menjawab ini penyuluhnya Kemenak ini, yang moderasinya. Gini Pak, jadi kita perlu mendudukkan persoalan kultural itu apa dulu. Kultural itu apa sih sajane? Apakah kultural itu identik dengan ikut arus? Apakah identik dengan ikut arus? Namanya kultur itu ya namanya kultur budaya kebiasaan. Namanya kultur atau kebiasaan itu ya ono sing apik, ono sing elek. Kalau sudah kita bicara ada yang apik dan ada yang jelek, tentu barometer apik, elek itu siapa? Allah, kan begitu Pak. Berarti kalau kita bicara konsep kultur dalam prospek agama, itu berarti apik karo elek itu siapa barometernya? Allah, bukan akal kita, bukan logika kita. Kalau semuanya itu barometer jelek dan bagus itu akal dan logika, non sewu, jenenge kebo yo diceluk kiai. Dan akhirnya pas ketika kebo itu mati ya digawe tabaruk bareng. Lah ini karena logika yang berbicara. Lah kalau kita bicara, saya arahkan lebih spesifik, kita mengatakan dakwah. Dakwah itu bahasa Arab.
kultural itu Indonesia. Saya perlu menggarisbawah kultur di sini yang dimaksud kultur keduniaan atau ada kultur yang bersifat keagamaan. Kalau kita bicara tentang kultur keduniaan, nah sudah itu kita nggak bicarakan itu. Tapi yang dibicarakan kan kultur yang sifatnya agama. Ketika kita bicara kultur yang bersifat agama, nanti ada sunnah, ada bid'ah. Loh, semua walian. Dan kemudian konsepnya kita adalah kullu bid'atin dolalatun. Dan otomatis baik dan buruk itu adalah Allah, karena Al-Qur'an yang mengatakan taraktu fikum, karena Rasulullah mengatakan taraktu fikum amroin intamasaktum bihi malan tadillu abada. Jelas itu Allah dan Rasulnya. Pertanyaan jenengan yang pertama berkenaan dengan ulang tahunnya non, kemudian disuruh ceramah. Ini keagamaan atau keduniaan? Kalau memang panjenengan mengatakan itu adalah keagamaan, para ulama sudah mengatakan al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal daripada melakukan peribadatan itu hukumnya haram. Apatah lagi hubungannya dengan non. Dan itu Nabi dan orang-orang mukmin tidak boleh untuk mendoakan. Kata-kata ulang tahun mesti di sana bunyinya adalah mudah-mudahan panjang umur sejahtera. Luan dungan ngomong non itu kan tidak boleh. Nah, itu Pak, jawabannya jadi paham. Kemudian yang kedua tentang masalah selain ormas kita dengan konsep-konsep yang macam-macam menukui. Di situ ada sing joget-joget di panggung, tapi sholawatan. Itu kemungkaran atau bukan? Hah? Lah itu. Kemudian kita nimbrung di sana, kita menengahi, malah kayak ceramahnya bukan mengkritisi, tapi malah justru memberikan hiburan kepada mereka. Oh, buka podo wae. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ikut jenenge setan bisu dalam kitab Ad-Da'wah Da'wah. Sehingga kita perlu memang, mohon maaf, inilah memang zaman fitnah. Ketika dinamakan zaman fitnah, semakin banyak syubhat, orang semakin tidak paham mana yang benar, mana yang batil. Sesuatu yang sebenarnya tidak benar malah dianggap benar, sesuatu yang tidak benar malah dianggap benar, dan mencampur adukkan walatal bisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Maksudnya ke situ. Surat Al-Baqarah ya juz 1. Wala talbisul haqqa bil batili, dan jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa taqtumul haqqa, dan kamu menyembunyikan yang benar. Wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui. Nah, lalai melok ngono iku kita paham wong iku batil. Wong iku gak bener. Kita tahu itu, kita menyembunyikan itu malah melok-melokan. Opo gak podo wae. Itu konsep saya begitu. Makanya benar nanti disambung dengan hadis yang lain. Sayati zamanun ala ummati. Nanti akan datang suatu zaman pada umatku al-qabidu bidinihi. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Kal-qabid alal jamr, akan seperti memegang bara api. Pernahkah Kanjeng Nabi ngikut-ngikutan ada non itu ulang tahun Nabi yang ceramah di situ? Tidak ada, karena patokan yang paling tahu agama adalah Nabi. Yang kemudian para sahabat, pernahkah kemudian para sahabat ikut nimbrung di situ yang masih seperti sekarang yang joget-joget macam itu? Tidak. Maka justru yang diambil Nabi, yang diambil oleh para sahabat megang prinsip. Sehingga kata-kata dakwah kultural itu harus dipreteli tenanan. Gak gampang-gampang ngomong dakwah kultural, apalagi moderasi yang liberalisme. Wis, mohon maaf, kembali saja kepada konsepnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dikapakno. Musolanya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dikapakne, dibakar. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dilokne apa? Loh kan. Melok Pak Yai Haji Ahmad Dahlan saja. Ya ngono ae. Kayak saya begini mencoba begitu, ya prinsipnya jelas,
ora abu-abu. Muhammadiyah ya wis Muhammadiyah, NU ya wis NU, ojo ngono. Salafi ya wis Salafi ya kono, Muhammadiyah ya Muhammadiyahnya kono, ojo Musa. Ibu-ibu mlebu nang si MM tapi sebenarnya akidahnya Salafi, nyapa modelnya ngono. Nanti jadi bikin kisruh. Ngono Pak, kalau saya begitu. Sehingga saya mohon maaf, ini saya mbok jenengan irono ora. Kalau saya di rumah ya melok, ya ora melok. Ya tapi berkat ya teko terus. Gak tahu melok, tapi berkat ya teko terus. Kenapa? Saya ya nggak ikut, saya nggak melok, saya punya prinsip ini, saya Muhammadiyah. Tapi justru ketika mereka tahu saya Muhammadiyah, mereka malah menghargai kita. Ya beda kalau kita abu-abu. Ya, jadi ya mereka paham itu, tapi saya tidak pernah ngelok nih. Waya kerja bakti, waya rapat yo rapat. Ada nilai lebih dari bidang yang lain, tapi punya prinsip. Gitu saja Pak. Gitu aja, nggih. Nah, penyuluh Kemenak ada tambahan? Baik. Aku biyen tahu dadi penyuluh mek diluk ya. Baik. Tukaran nek grup. Sampai saiki yo sing tukaran ya. Masih aku sapa iku jenenge Isa Latansa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. MC-nya sudah duduk di depan ini berarti kon mandek Pak. Jadi ini orang-orang mislah adem itu. Ditulis neng undangan grup makan orang-orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.